Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar El Sinta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mewujudkan masyarakat harmonis itu tidak gampang. Banyak negara yang ingin mencontoh Indonesia tapi tidak mudah. Kenapa? Harmonisasi kehidupan bermasyarakat itu harus ada teorinya, itu take and give itu kan. Harus ada win-win, sama-sama untung. Jangan lose-lose solution ya kan. Bagaimana kita bisa menciptakan suatu masyarakat yang harmonis kalau kita egois, ada egosentris. Kalau dia nggak mau rugi sedikit pun nggak bisa. Namanya persahabatan itu harus ada cost-nya kan. Harus take and give-nya itu. Ada yang kita berikan kepada teman kita, ada juga teman yang berikan kepada kita. Jadi itu yang disebut dengan solidaritas, itu yang disebut dengan harmoni. Kalau harmoni itu nggak bisa dibangun tanpa mewujudkan kebersamaan. Kebersamaan itu nggak ada kalau ego kita itu dominan. Nah, Indonesia masyarakat yang harmonis. Ya, kenapa? Karena kita saling pengertian. Misalnya bulan Ramadan ini kan kita puasa, tapi teman-teman kita umat Kristiani itu agama Hindu, Buddha, Konghucu menahan diri untuk tidak merokok di tengah jalan, di tengah masyarakat publik ya kan. Itu masyarakat harmonis. Tapi kalau masing-masing lu puasa, saya nggak puasa, enak-enak aja, saya mau merokok. Padahal kalau kita merokok itu kita hembuskan asap rokok itu kan diisap juga oleh orang puasa, itu bisa bermasalah puasanya teman-teman kita kan. Kita teman kantor makan seenak-enaknya di depan orang yang sedang berpuasa, itu nggak etis. Walaupun itu halal buat kita kan. Walaupun juga orang puasa itu juga nggak mungkin marah kan. Tapi di Indonesia kita menemukan sesuatu keajaibannya. Insya Allah pada umumnya masyarakat Indonesia itu menunjukkan keharmonisannya dengan orang yang sedang berpuasa. Ya, merokok tidak di depan orang berpuasa. Tidak mendemonstrasikan minum kopi pada saat ada orang di depannya. Ya, bahkan tidak sedikit teman-teman kita itu ikut berpuasa loh. Pak, saya juga ikut berpuasa walaupun saya Nasrani, walaupun saya Hindu. Aku ingin merasakan bagaimana rasanya nikmatnya berpuasa. Tapi aku bukan Muslim. Ya udah, itu kan solidar benar itu. Nah, kita nggak bisa melarang orang berpuasa walaupun bukan agama Islam. Kamu jangan puasa, kamu kan bukan Islam. Nggak bisa. Ya kalau orang mau mencicipi namanya puasa, monggo, nggak ada masalah kok. Nah, jadi saya ingin betul, mari kita menjadikan Indonesia itu sebagai satu contoh untuk sebuah negara yang sangat menjunjung tinggi kerukunan. Nah, seperti yang kita tunjukkan sekarang ini sebetulnya. Wisata rohani yang paling bagus, wisata Ramadan yang paling bagus di dunia ini adalah Indonesia setelah tentu Mekah Madinah kan. Kenapa? Karena kalau umrah di Indonesia katanya ya, nggak ada tentara yang berseliweran, nggak ada ancaman. Jam berapa malam pun mau pergi ke masjid itu nggak ada ketakutan. Tapi kalau di negara-negara Muslim yang lain, perempuannya jalan sendiri, takut diapa-apain, dan apalagi masih sedang perang ya kan. Nah kalau ke Indonesia, insya Allah aman. Coba kita lihat di Istiqlal, ada yang dari jamaahnya dari Lampung datang iktikaf ke Indonesia, ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Malang, ada yang dari datang khusus untuk jauh-jauh itu, karena di Istiqlal itu kita fasilitasi kan, ada tempat tidurnya, ada tempat mandinya, ada sahurnya, ada buka puasanya. Jadi ngaji di situ ada pembimbingnya dan itu semuanya adalah serba free. Nah, jadi mau ngaji ada yang bimbing. Nah, inilah mari kita bergabung bersama-sama kalau mau lihat pemandangan seperti ini ada di Istiqlal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.